Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di musyawarah hikmah pada siang hari ini. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang kami hormati Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya, Bapak Wakil Ketua, Bapak Hakim serta pejabat fungsional dan struktural lainnya, serta rekan-rekan kami yang kami sayangi. Untuk membuka acara ini, marilah kita bersama-sama memulai dengan bacaan Bismillah. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Rinal Prasetyo dan diusung oleh Bapak Wasista. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh tasqa Musa liqaumihi faqulna بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل ناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ مِّن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته كنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة
وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kedua dan Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Somalia, Bapak Hakim, Bapak Sekretaris, Pejabat Fungsional dan Struktural Pengadilan Agama Somalia, dan teman-teman semua yang jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau bersujud padanya? Nah, bersujud padanya dalam artian sholat, ya, sholat. Di Pengadilan Agama ini kita ada acara Ramadan, dan Ramadan ya kita sholat berjamaah sama-sama. Hikmahnya daripada sholat sendiri, kita sholat berjamaah lebih banyak pahalanya. Nah, tapi dengan kegiatan ini, dengan disusunnya kegiatan dan petugas Ramadan ini, jangan sampai kita terbebani. Maksudnya takut sama Pak Ketua, nggak enak sama Pak Wakil, kan gitu. Tapi tumbuhkan niat dalam diri kita sendiri, berbuat, beramal baik. Ada yang pada saat azan itu ada yang bilang sholat, apa mau disolatkan, kan gitu kan? Nah, bergurau tapi teguran kepada teman agar kita sadar diri menjalankan kewajiban kita sebagai umat muslim, sholat, gitu kan? Karena sholat adalah tiang agama. Nah, kalau banyak tiang-tiang ini berdiri, insya Allah
agama kita itu akan hancur. Karena banyak yang mendirikan sholat. Nanti ya kalau orang dalam keadaan terpaksa mendirikan sholat, ya akan berat. Seperti maaf, kita gotong royong mengangkat batu. Ya. Seandainya orang dengan ikhlas ikut serta dalam mengangkat batu itu, dia akan ringan untuk menjalankannya. Tapi kalau dia terpaksa membantu mengangkat batu itu, dia akan terasa berat. Tapi pada saat orang tersebut ragu-ragu untuk mengangkat batu itu, dia akan dapat disikat, gak usah lah, capek. Nah, begitu juga sholat, janganlah, nantilah mengulur-ulur waktu. Itu. Kita bekerja di pengadilan agama ini, ya tetangga tahu, masyarakat tahu, walaupun latar pendidikan, latar keluarga kita bukan memang dari agama ulama, tapi orang tidak-tidaknya tahu karena kita bekerja di pengadilan agama, mereka sudah beranggapan kita itu tahu, sudah biasa. Nanti disinilah, di kantor inilah kita pembelajaran. Sebagai contoh, jadi imam, jadi pendok yang membawakan doa, jadi muazin. Itu di masyarakat nanti kita terbiasa kan, orang dia kerja di pengadilan agama, anggapan masyarakat masih itulah kemenak itulah kita ini, itu karena ada agamanya itulah. Jadi itu melekat kepada diri kita. Nah, pada saat kita di kantor, kapan, dimanapun, dan dalam keadaan apapun, kalau bisa kita sholat berjemaah, meramaikan musola kita ini. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau para pihak itu hanya 1-2 saja. Di pengadilan agama berkumandang azan, cuma orang sholat tidak seberapa. Kita menunda-nunda waktu sholat, walaupun maaf, diri saya juga sering, gitu kan. Cuman kalau bisa kita tepat waktu sholat berjemaah, jangan sendiri-sendiri sholat. Toh kita ada tempatnya, toh yang di tempat yang sholat kita sendiri-sendiri itu apakah maaf emang bersih gitu. Karena memang ini sholat ini tempat sholat. Alladzina nazulaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah akan menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Nah, kita jangan sekali-kali lupa dengan kewajiban kita. Yang penting sholat aja dulu, sholat wajib. Ya kalau belum bisa melaksanakan sholat sunat, sholat wajib dulu kita latih dulu. Nah, kapanpun, dimanapun, dan dalam keadaan apapun, kapanpun, nah, pada saat datang sholat, waktu sholat itu kita sholat waktunya. Dimanapun. Nah, pada saat kita dimanapun berada, apakah dalam perjalanan itu bisa berhenti atau tidak kendaraan yang kita tumpangi, seperti pesawat, kan nggak ada itu kan, dalam perjalanan jauh misalnya nggak bisa ditunda sholat. Nah, seperti bisa kita sholat duduk, berdiri, kan? Kereta api perjalanan jauh nggak bisa berhenti kereta api kecuali stasiun hanya sebentar aja naikkan turun penumpang. Kalau di kapal ada musola, kalau di kita bus travel dia berhenti kan gitu. Nah, apalagi pakai motor kan gitu, bisa berhenti di tempat sholat. Saya hanya menghimbau pada diri saya dan teman-teman semua, mari sama-sama kita menunaikan kewajiban kita. Yang paling tidak mau ngomong, karena kita sama-sama kawan ini kan, di kantor ini sudah seharian, ayo sholat. Nah, paling tidak zuhur atau asar saja. Nah, selebihnya di luar sana kita nggak tahu. Di rumah, apa ada kesibukan lain kita sampai lupa, mumpung diajak teman, ada temannya, kan ramai-ramai kita sholat di sini. Bait kedua dari lagu tersebut, jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau menyebut namanya? Nah, menyebut namanya ini dalam pandangan saya, dalam pendapat saya sekarang ingin menyampaikan tasbih.
kalimat-kalimat tasbih. Ya. Kita ucapkan kalimat tasbih dalam diri kita sendiri, baik dalam hati, dalam ucapan, gitu. Dalam surat Al-Isra ayat 44, langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tak ada satu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengatur lagi Maha Pengatur. Nah, dengan caranya mereka masing-masing. Ada sebuah kisah di zaman Nabi Musa. Nabi Musa pada saat itu berteduh di pohon rindang. Ada salah satu anggota tubuh Nabi Musa digigit sama semut. Lalu Nabi Musa marah dan menyuruh pasukannya untuk membakar sarang semut tersebut. Dan seketika Allah menegurnya. Dalam hadis Rasulullah SAW dalam riwayat Abu Hurairah menyatakan bahwa jangan hanya gara-gara satu semut saja kamu membinasakan satu kaum. Sama halnya dengan rumput, ya, rumput itu bertasbih dengan caranya masing-masing. Burung bertasbih, ya. Kata dalam Al-Quran saya lupa tadi, kata juga pada saat dia berbunyi itu bertasbih dengan caranya, bukan memanggil hujan. Nah, kita beranggapan anak bunyi, akan turun hujan. Dia bertasbih dengan cara. Ada, saya lupa. Tadi saya sudah hafal apa saya lupa. Ya, kata itu bertasbih dengan suaranya. Nah, saya alhamdulillah duduk di sebelah kanan Bu Desi yang ngaji itu dari pagi sampai siang. Walaupun Bu Desinya tidak ada kadang-kadang di situ. Sebelah kiri saya ruangan Pak Dewi nyanyi terus. Jadi apa dua? Saya ini dapat akhirat dan dapat dunia. Di sebelah kanan saya dapat akhirat, sebelah kiri saya, telinga saya dapat dunianya, hiburan dari Pak Dewi. Tapi pada saat saya pusing, saya mumet pikiran saya tutup, bising saya bilang kan, saya tutup pintunya. Ya, inilah pergaulan kita. Nah, inilah akhirnya kita, sifat kita di sini. Satu sama lain saling melengkapi. Makanya saya bilang, telinga kanan saya dapat akhirat, telinga kiri saya dapat dunianya. Berhubung posisi tempat saya di situ. Ketimbang tempat asli, sebelah kiri dapat akhirat. Sebelah kanannya banyak yang mulut pilih berganti, ngoceh itu. Tahu siapa orang? Tahu. Yang sering situ dalam mulut. Jadi kita, terkadang kita perlu bertasbih dalam hati, istighfar dalam hati, dalam perjalanan kita. Terkadang di mobil ya bolehlah dengan lagu, dan sekali-kali kita selingi dengan tasbih dan dengan istighfar di situ. Pada saat kita melantunkan, menyebut nama Allah tadi, asma Allah tadi, tasbih tadi, di dalam perjalanan rasanya tenang. Tapi sesekali saja kadang-kadang saya pernah mengalami itu. Pada saat di jalan, ini agak bohong ini. Pada saat di jalan, ya dalam hati kita bertasbih. Rupanya dipotong isi putih. Astagfirullahaladzim kan? Oh. Ada juga, terus benar. Allah mau ngejar dari, bukan nggak jadi kan? Karena kita bertasbih. Kalau dalam perangan Allah akan kejar lagi kan? Yang isi putih yang ini kan mendahului kita ini kan? Ya seperti itu ya. Iya, masih putih.
Avanza merah. Fisik putih, saya putih. Sering dikena item motor. Dari item arah. Cuman ya saya nggak melampaui beliau karena terlalu kencang kan. Nah, saya cuma bisa melampaui pada saat ngisi bensin gitu kan. Ini naik cerita ya tambah-tambah dikit lah. Nah, berkaitan dengan tasbih tadi ada riwayat cerita juga Nabi Daud, ya. Nabi Daud itu dalam surat An-Nur ayat 41, tidaklah kamu tahu bahwasanya Allah kepadanya bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan juga burung dengan mengembangkan sayapnya masing-masing, telah mengetahui cara sembahyang dan tasbihnya, dan Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Dalam surat As-Saffat ayat 10, dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Hai burung-burung dan burung-burung, bertasbih berulang-ulang bersama Daud. Nah, bacaan ada juga bacaan Subhanallah wa bihamdi dalam surat dalam hadis riwayat Abu Hurairah Rasulullah bersabda, apabila kami bertasbih asyhadu alla subhanallah wa bihamdi dalam satu hari itu sebanyak 100 kali, maka kesalahan-kesalahan kamu sebanyak bumi yang ada di lautan, insya Allah menghapuskan kesalahan-kesalahanmu dalam sebanyak bumi yang ada di lautan. Nah itu. Kalau kita tidak ada sedikit pun dalam hidup kita atau seminggu sebulan itu bertasbih, ya alangkah lengkapnya kita sebagai manusia. Sedangkan benda mati dan makhluk hidup yang ada di dunia ini, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, bertasbih kepada Allah dengan caranya masing-masing. Sekian dari saya, hanya mengingatkan dan menjadi lebih ingat lagi kita akan apa yang saya sampaikan ini. Lebih kurang saya mohon maaf, dan pada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah sampai nanti dari pintu pelajaran. Terima kasih banyak kepada Bapak Mahasiswa yang telah menyampaikan tausiahnya. Semoga dapat bermanfaat dan menjadi keberkahan terhadap kita semua. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu atas kehadirannya pada acara siang hari ini. Saya selaku MC yang bertugas mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Untuk menutup acara ini, marilah bersama-sama kita ucapkan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.